Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 151. Tetangga baru. Setelah menjalani perawatan selama beberapa hari, Pio dinyatakan membaik dan boleh pulang ke rumah. Selama beberapa hari ini, Gali terus menemani, sehingga Pio semakin lengket dengannya. Bagaimana kalau kamu dan Pio tinggal di apartemenku? Kebetulan di sana aku tinggal sendiri. Kalau kamu keberatan, aku akan pindah ke unit lain, atau kamu mau aku sewakan apartemen lain? Tawar Gali panjang lebar. Terima kasih mas, bukan aku tidak bersyukur, tapi lebih baik aku dan Pio tinggal di rumah lama kami. Aku tidak mau ada yang berpikir kalau aku memanfaatkan kebaikan mas Gali, sahut Riana. Sambil mendesakkan lembaran pakaian ke dalam koper, Gali paham alasan Riana menolak. Dan untuk kali ini ia tidak akan memaksa, biarlah ia akan pelan-pelan merebut kembali hati Riana. Meskipun rasanya tidak rela jika Riana dan Pio tinggal di rumah sempit dan kumuh itu lagi. Kalau begitu izinkan aku antar kalian pulang saja, tawarnya kemudian. Mas Kali tidak kerja hari ini. Kerja, tapi untuk Pio aku selalu punya waktu luang. Ia melirik Pio yang sedang memainkan boneka Barbie-nya barunya. Terima kasih sekali lagi. Aku jadi tidak enak merepotkan terus. Akhirnya Gali mengantar Riana pulang setelah menyelesaikan administrasi rumah sakit. Riana harus kembali merasa tidak enak sebab seluruh biaya pengobatan Pio yang mencapai angka ratusan juta itu ditanggung sepenuhnya oleh Gali. Selama perjalanan pulang, Riana lebih banyak diam, hanya Pio yang sesekali mengeluarkan suara. Bunda, mobilnya Om Gali bagus dan wangi ya, ucap Pio. Ya sayang, Om Gali beli mobilnya mahal ya. Ia melirik paman baik hati yang duduk di kursi kemudi. Tidak sayang, ini mobil kantor bukan punya Om. Pio terdiam sesaat, lalu mendongakkan kepala dan menatap bundanya. Memangnya kantor juga bisa naik mobil ya bunda? Gali mengatupkan bibir mendengar pertanyaan polos itu. Bukan begitu konsepnya sayang. Mobil kantor itu artinya yang punya bosnya Om. Memang bosnya Om siapa? Tanya Pio lagi. Ada deh, badannya gendut, perutnya buncit kayak badut. Apa bos Om juga galak kayak bosnya bunda? Tanya Pio penasaran. Pio sering lihat bunda dimarahin sama bosnya. Ya kan bunda? Enggak sayang. Bu Anggi itu baik, cuman kadang lagi capek kerja, makanya kurang sabar. Gali tersenyum, menyembunyikan perih di hati. Apalagi Pio menjadi saksi dari buruknya perlakuan Anggi terhadap Riana. Memangnya bosnya bunda segalak apa? Bunda sama Pio sering dimarahin Om. Bunda juga sering nangis kalau malam. Pio nggak mau bunda dimarahin Bu Anggi lagi. Dia menatap bundanya. Bunda jangan kerja sama Bu Anggi lagi ya. Biar Pio aja yang kerja jualan keripik sama Karapi. Bunda di rumah saja. Sepasang mata Riana mulai berkaca-kaca. Ia kecup puncak kepala putrinya, sementara Gali terdiam berusaha menyembunyikan amarah dan sedih. Tenang aja nak, bunda tidak akan bekerja dengan Bu Anggi lagi, ucap Gali. Karena dia akan tinggal di penjara dalam waktu yang lama, tambahnya dalam hati. Beneran bunda? Tanya Pio penuh semangat. Ya sayang, tak lama berselang mobil memasuki pemukiman tempat tinggal Riana. Gali memberhentikan mobil tepat di depan gang. Sini biar aku yang gendong Pio, tawar Gali sesaat setelah membukakan pintu mobil. Aku saja mas, tolak Rianda. Sambil menurunkan Pio dari pangkuannya. Ayolah Riana, punggung kamu belum sembuh benar. Ingat kata dokter kalau kamu tidak boleh angkat yang berat-berat. Gali menggendong Pio melewati gang sempit itu. Sementara Riana berjalan di belakang punggungnya dengan membawa tas kecil. Perhatian beberapa tetangga yang kebetulan melintas pun tertuju pada Gali. Sosok tampan dan muda yang datang bersama Riana. Riana membuka pintu rumahnya ketika Gali masuk. Dengan menggendong Pio, ia tampak gugup dan tergesa-gesa membenahi rumah kecilnya yang berantakan. Beberapa hari tinggal membuat
Beberapa hari tinggal membuat rumah itu sedikit berdebu. Hati Gali kembali terasa seperti dihantam keras. Baru beberapa menit berada di rumah itu, sudah terasa sempit dan pengap. Rasanya ia tak sanggup membayangkan bagaimana Riana menjalani 5 tahun ini bersama Pio di sana. Mas Gali tidak ke kantor. Pertanyaan Riana membuyarkan lamunan Gali. Ia melirik ke arah jam tangannya yang sudah menunjuk ke angka 2. Aku tidak begitu sibuk hari ini, jadi tidak apa-apa. Gali membawa Pio ke kursi untuk duduk. Riana menundukkan kepala. Ia tampak ragu. Ngomong-ngomong, tetangga di sini dekat-dekat semua. Aku takut nanti akan timbul fitnah. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Ia melirik Pio dengan senyuman. Pio sayang, Om Gali pergi dulu ya. Nanti Om Gali kesini lagi temenin Pio. Bener ya Om? Iya sayang. Ia mencium kening gadis kecil itu sebelum akhirnya berpamitan pada Riana. Beberapa hari kemudian, Riana sedang mengambil jemuran ketika mendengar beberapa ibu-ibu tetangga lewat dan membicarakan sesuatu dengan sangat antusias. Kamu tahu tentang tetangga baru kita? Dia itu keren dan ganteng, paripurna loh. Kalau dia masih sendiri, rasanya aku mau jodohkan dia dengan anakku saja, ucap ibu-ibu satunya dengan mata berbinar. Ya, aku juga sudah lihat orangnya, ngobrol dengan Ustadz Aiman di masjid tadi. Adem ya orangnya, sudah ganteng, soleh lagi. Mudah-mudahan dia memang belum punya istri, jadi bisa aku jodohkan dengan anakku. Dua ibu-ibu itu tampak cekikikan. Riana hanya tersenyum mendengar pembicaraan mereka hingga dua tetangganya itu menghampirinya. Riana, bagaimana keadaan Pio? Tanya salah satu di antaranya. Alhamdulillah sudah baik kan Bu, lagi makan di dalam sama Rapi. Tadi Gali mengirim banyak makanan dan buah, salah satunya ayam goreng dan buah apel yang merupakan kesukaan Pio. Syukurlah Riana, saya ikut senang mendengarnya. Ia tersenyum seraya melangkah semakin mendekat. Oh ya, kamu sudah lihat tetangga baru kita? Tetangga baru? Kedua alis Riana saling bertaut. Ya, tetangga baru, dia sewa rumahnya Bu Kasur. Wanita bernama Bu Fatima itu menunjuk sebuah rumah sederhana tak jauh dari rumah Riana. Tapi kamu jangan deketin loh Riana, kalau dia masih sendiri saya mau jodohkan dengan anak saya. Riana hanya tersenyum dengan cucian di tangannya. Ya Bu, ya sudah kita pulang dulu ya. Enggak masuk dulu Bu. Ini mau masak di rumah. Riana hanya tersenyum menatap dua ibu-ibu itu. Ada sedikit rasa penasaran tentang tetangga yang baru saja mereka bicarakan, yang konon katanya ganteng paripurna. Ketika Riana hendak masuk ke rumah, langkahnya seketika terhenti saat melihat sosok tak asing berjalan dari ujung lorong. Riana terkesiap menatapnya dari ujung kaki ke ujung kepala. Satu hal yang menjadi pusat perhatian Riana adalah baju koko, sarung dan peci yang digunakan lelaki itu adalah pemberiannya 5 tahun lalu. Sebagai hadiah untuk pernikahan mereka. Mas Gali, mata Riana memicing. Gali mengulas senyum tipis. Selamat sore Mbak Riana, saya tetangga baru di sini. Kelakar Gali tersenyum ramah. Tetangga baru? Benar, setelah dipikir-pikir sewa apartemen kemahalan, jadi aku memutuskan pindah ke sini dan bertetangga dengan Pio. Riana hampir tidak percaya, sekarang ia paham soal tetangga baru yang dibicarakan ibu-ibu tadi. Ia pikir Gali tidak akan betah menghuni rumah sewanya itu. Meskipun rumah tersebut terbilang jauh lebih bagus dari rumah yang sekarang ditempati Riana, tapi ucapan Riana terpotong oleh kehadiran seorang gadis secara tiba-tiba di antara mereka. Assalamualaikum Mas Gali, sapa gadis itu. Waalaikumsalam, sahut Gali. Ia menoleh sekilas dan langsung menunduk saat melihat seorang gadis muda yang sedang menghampirinya. Sementara Riana menatap gadis itu, Melati.
adalah anak Ustadz Aiman, primadona di kompleks mereka dan merupakan gadis impian para lelaki. Siapa yang tidak mau dengan Melati? Selain cantik, ia juga cerdas. Sayangnya ia agak sombong dan tidak begitu mau berbaur dengan tetangga sekitar, terutama dengan Riana. Kata Abah kalau ada waktu Mas Gali main ke rumah, ucap gadis itu malu-malu. Terima kasih, lain kali saja ya. Saya sedang sibuk hari ini, balas Gali sopan. Dengan ujung mata melirik Riana, sibuk bujuk istri yang masih ngambek. Nah segitu dulu ya bab 151-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Makasih kakak, bye bye.